Wah, hari gini dapet THR. Lumayan nih. Waduh, berapa nih jumlahnya? Kayaknya nggak lebih dari 2 juta deh. Tapi tetap harus disyukuri. Pengen beli HP baru, dapet nggak ya? Mending beli X flagship aja deh, Samsung Galaxy S10e. Halo bro and sis. Ya betul, ini adalah Samsung Galaxy S10e. Sengaja aku beli HP ini dengan budget 2 juta rupiah. Dari tahunnya juga masih belum terlalu lama sih, dirilis tahun 2019 ini HP. Dan masih termasuk kategori flagship, sehingga pasti masih cukup oke di tahun sekarang. Kayaknya sih. Tapi memang agak susah untuk cari HP Galaxy S10e ini. Jarang beredar di pasaran. Yang lebih banyak itu Samsung Galaxy S10 biasa atau S10 Plus. S10e ini memang layarnya lebih kecil, makanya memang aku penasaran dengan HP ini dan udah jadi inceran sejak lama. Untungnya berhasil aku dapatkan di harga yang lumayan murah juga, di 2 juta rupiah saja. Aku beli HP ini tentunya dengan kondisi second, tapi X garansi Sein. Jadi untuk IMEI aman dan resmi ya. Dari kelengkapannya dapat box, charger, dan unit HP-nya. Kalau dari kemulusan bodi, aku lihat juga cukup lumayan. Bisa dibilang 95% lah, dengan warna biru yang cukup elegan. Di bodi bagian bawah, kita lihat ada speaker grill, port USB Type-C, dan masih ada headphone jack. Mantap. Di bagian kiri ada tombol power saja. Di bagian kanan ada tombol volume sama tombol Bixby dedicated. Lalu di bagian atas ada slot SIM card yang hybrid, dual SIM, sama mikrofon. Di bagian belakang ada 2 buah kamera sama 1 LED flash. Bodinya depan belakang terbuat dari bahan kaca dengan rangka aluminium. Bobotnya juga cukup ringan, hanya 150 gram dengan ketebalan 7,9 mm. Ya, ini kita masuk ke user interface-nya guys. Cukup smooth ya. Seperti biasa ini udah pakai One UI. Geser kiri kanan lancar, scroll atas bawah juga tidak ada masalah. RAM-nya juga gede ya, 6 GB. Jadi kalau kita buka recent apps, bolak-balik buka apps juga masih bertahan. Buka tutup aplikasi juga lumayan cepat. Kita pakai browsing, belanja online di blibli.com, tidak terasa berat ya, cukup nyaman. Terus kalau buka Shopee yang memang terkenal berat untuk aplikasinya, tetap bisa dijalankan dan tidak terasa lama guys. Ya ini juga karena sudah menggunakan OS Android 12 Snow Cone dan One UI versi 4.1. Jadi nggak jadul-jadul amat lah untuk software Samsung Galaxy S10e ini. Walau sayang untuk update softwarenya udah mentok sampai Android 12. Oke, sekarang kita masuk ke layar. HP ini menggunakan layar Dynamic AMOLED HDR10 ukuran 5,8 inch. Jernih banget. Kaca udah Corning Gorilla Glass 5 dengan fitur Always On Display. Ya jelas pasti tajam lah layar Dynamic AMOLED ini. Buat nonton YouTube lancar, saturasi lumayan tinggi, tapi ada kelemahannya nih. Menurut aku ini layarnya agak gampang sedikit berminyak ya. Jadi aku sarankan untuk pakai anti gores atau tempered glass. Biar lebih nyaman aja rasanya. Oh ya, untuk rasio 19:9 dan screen to body rasionya 83,3%. Nah, untuk audio guys, walau udah stereo speaker dan tune by AKG, juga disertai settingan Dolby Atmos, tapi menurut aku untuk bassnya masih agak kurang. Masih lebih nendang bass di iPhone. Jadi kualitas suaranya cukup oke, nggak cempreng juga. Untuk high volume bisa, tapi itu aja tadi, kurang ngebass sedikit. Untuk kegiatan sehari-hari nggak ada masalah ya untuk buka sosial media, buka Instagram atau scrolling TikTok nggak ada lag sama sekali. Aku yakin teman-teman juga bakal betah pakai lama-lama Samsung Galaxy S10e ini untuk urusan sosmed. Oke, sekarang kita masuk ke gaming yang ditunggu bro-bro semua nih. Dengan chipset Exynos 9820 8nm yang setara dengan Snapdragon 855 7nm dan GPU Mali G76 MP12, handphone ini bolehlah dipakai untuk game-game medium ke high. Untuk Asphalt 9 bisa disetting 60 fps tanpa ada kendala berarti. Bisa berjalan mulus,
Motion effect dan motion blurnya tuh keluar semua. Cukup apik dan epic lah untuk main Asphalt 9 di HP ini. Sedangkan untuk game-game ringan, ya udah pasti bisa dimainkan dengan baik. Game-game casual kayak Candy Crush, Subway Surfer, sama Monopoly Go ini bisa menghibur bro and sis semua di kala suntuk pakai Galaxy S10e ini. Oke, kita masuk ke sektor kamera yang selalu menjadi keunggulan dari HP flagship Samsung. Kameranya ada dua, yang pertama 12 megapiksel, f1.5 sampai 2.4, dual pixel PDAF, dan ada OIS. Sedangkan kamera kedua 16 megapiksel, f2.2, 12 mm, ultra wide, bisa super steady video. Fitur-fiturnya juga banyak loh sis, tinggal dipilih aja. Dan buat teman-teman yang demen manual, ada manual setting atau pro mode baik untuk foto maupun video. Untuk perekaman video juga udah bisa sampai 4K 60 fps. Nah, kalau ini kita pakai kualitas 4K 30 fps. Kamera depan, ya kita lihat aja ini. Untuk kamera depannya sudah bisa kualitas 4K 30 fps guys. Gimana bro and sis? Cukup oke ya, cukup terang, kualitasnya cukup jernih. Walaupun nanti ketika teman-teman lihat di video, itu udah di scale down ke Full HD 30 fps. Oke, kita lihat aja gimana hasilnya. Stay tune guys. Nah, itu tadi bro and sis, review dari HP Samsung Galaxy S10e. Kelebihannya banyak ya. Mulai dari chipset yang masih powerful, jadi masih bisa digunakan dengan lancar jaya untuk kegiatan sehari-hari. Kameranya yang bagus seperti biasa untuk flagship, dan harganya yang cuma di kisaran 2 juta doang. Ini juga yang bikin kaget sih. Lumayan lah, dengan duit 2 juta kita bisa dapetin HP kualitas flagship X garansi resmi SAIC. Sudah cukup untuk memberikan alasan bagi kamu-kamu untuk membeli Galaxy S10e ini. Untuk kelemahannya, ada di update software yang udah ketinggalan, layar yang sedikit berminyak, dan ketersediaan barang yang agak langka untuk saat ini.